Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saya Siska Nurma Junior. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran pendidikan dalam meningkatkan kuantitas peserta didik. Langsung saja kita akan membahas tentang yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia karena manusia di saat dilahirkan tidak mengetahui sesuatu apapun. Tujuan dari pendidikan yaitu sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan yang telah dilakukan. Pemasaran menjadi sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan oleh sekolah. Selain ditujukan untuk memperkenalkan, fungsi lain dari pemasaran di lembaga pendidikan adalah untuk membentuk citra baik terhadap lembaga, menarik sejumlah calon siswa. Untuk itu, sekolah dituntut untuk melakukan strategi dalam hal pemasaran sekolah guna mempertahankan dan meningkatkan kuantitas siswa yang ada. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran pendidikan. Pasti teman-teman udah sering denger ya, apa itu manajemen pemasaran dan pendidikan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemasaran pendidikan berarti kegiatan lembaga pendidikan yang memberi layanan atau penyampaian jasa pendidikan kepada konsumen dengan cara yang memuaskan. Untuk kesimpulan dari manajemen pemasaran pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa. Kualitas dan kuantitas sekolah atau lembaga pendidikan serta sistem pengajaran yang telah ditawarkan dalam kegiatan promosi atau penjualan dengan pemakai jasa pendidikan atau orang tua atau bisa juga wali murid. Fungsi dan konsep dari pemasaran. Fungsi pemasaran jasa pendidikan atau sekolah termasuk bagian dari teknik pemasaran yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan teknik pemasaran yang tidak dapat mencapai target jumlah siswa atau pengguna jasa pendidikan yang diinginkan. Konsep pemasaran ada 4. Yang pertama adalah konsep produksi, yang kedua konsep produk atau jasa, yang ketiga konsep penjualan, dan yang keempat konsep pemasaran masyarakat. Konsep produksi menyatakan bahwa menyukai produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka. 2. Konsep produk atau jasa berpegang teguh bahwa konsumen atau pemakai jasa pendidikan akan menyayangi serta lebih memperhatikan ataupun perhatian terhadap jasa yang ditawarkan dengan standar mutu dan kinerja yang paling baik. Ketiga, konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli serta mencoba jasa yang ditawarkan terkecuali lembaga pendidikan menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan yang kokoh. Dan yang terakhir, konsep pemasaran masyarakat menyatakan bahwa tugas sebuah organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan juga memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien. Apa sih tujuan dari manajemen pemasaran?
Tujuan dari manajemen pemasaran yaitu menciptakan permintaan akan produk perusahaan itu dan memenuhi permintaan tersebut. Jadi, manajemen pemasaran tidak terlepas dengan masalah permintaan. Tugas dari manajemen pemasaran tidak hanya sebatas pada mengusahakan dan mengembangkan permintaan produk perusahaan, tetapi juga mencakup pengaturan jumlah, waktu, dan sifat permintaan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam mempertahankan masyarakat atau pelanggan, perusahaan harus bisa memahami apa saja yang menjadi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah hasil yang dirasakan pembeli dari kinerja perusahaan yang memenuhi harapan mereka. Tujuan pemasaran jasa pendidikan. Seperti salah satu fungsi manajemen, pemasaran bertujuan untuk memberikan arah dan tujuan pada kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan. Selain itu, tujuan pemasaran adalah membuat produk perusahaan atau lembaga yang kompetitif, karena ada nilai perbedaan dengan kompetitor. Berikut ada 5 faktor penentu mutu layanan jasa pendidikan. Yang pertama adalah keandalan atau reliability. 2. Daya tangkap atau responsiveness. Yang ketiga, kepastian atau assurance. Yang keempat, empati. Dan yang kelima, berwujud atau fungible. Penerapan pemasaran pendidikan meliputi 7 elemen pokok. Yang pertama adalah produk, kedua price atau harga, 3 place atau lokasi, yang keempat promotion atau penyebaran informasi, yang kelima ada people atau orang, keenam ada physical evidence, dan yang terakhir adalah proses. Produk terdiri atas 5 tingkatan. Yang pertama yaitu core benefit, merupakan manfaat dasar yang sebenarnya dibeli oleh customer. Kedua, basic product atau versi dasar dari suatu produk. Dalam hal ini misalnya pengetahuan dan keterampilan yang memiliki ciri khas. Yang ketiga, expect product. Yang keempat, augmented product. Dan yang kelima adalah potential product. Berikut adalah karakteristik jasa pendidikan. Jasa adalah sesuatu yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang sifatnya tidak berwujud dan tidak memiliki dampak perpindahan hak milik. Yang pertama adalah tidak berwujud atau intangibility. Jasa tidak berwujud seperti produk fisik yang menyebabkan pengguna jasa pendidikan tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, dan merasakan hasilnya sebelum mereka mengkonsumsinya. Atau dalam kata lain, mereka menjadi subsistem lembaga pendidikan tersebut. Lanjut, beberapa hal yang akan dilakukan lembaga pendidikan untuk meningkatkan calon pengguna jasa pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan visualisasi jasa yang tidak berwujud menjadi berwujud. 2. Menekankan pada manfaat yang akan diperoleh atau output dari lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, menciptakan dan membangun suatu nama merek lembaga pendidikan atau education branding. Dan yang keempat adalah memakai nama seseorang yang sudah dikenal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Karakteristik jasa pendidikan yang kedua adalah tidak terpisahkan. Artinya, jasa pendidikan dihasilkan dan dikonsumsikan secara serempak pada waktu yang sama. Jika peserta didik membeli jasa, maka akan berhadapan langsung dengan penyedia jasa pendidikan.
Lanjut, karakteristik jasa pendidikan yang ketiga adalah bervariasi. Jasa pendidikan yang diberikan sering berubah-ubah. Hal ini akan sangat tergantung kepada siapa yang menyajikannya, kapan, serta di mana disajikan jasa pendidikan tersebut. Berikut beberapa strategi dalam mengendalikan kualitas jasa yang dihasilkan. Yang pertama adalah melakukan seleksi dan mengadakan pelatihan untuk mendapatkan SDM jasa pendidikan yang lebih baik. 2. Membuat standarisasi proses kerja. 3. Selalu memonitor kepuasan peserta didik. Dan yang keempat, mudah musnah. Berikut dimensi jasa pendidikan. Adapun kualitas jasa pendidikan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan yang diperoleh atau diterima secara nyata oleh mereka dengan pelayanan yang sesungguhnya diharapkan. Meliputi yang pertama ada bukti fisik, 2. Keandalan, 3. Daya tangkap, 4. Jaminan, dan yang kelima adalah empati. Peningkatan kuantitas peserta didik baru. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan sekolah yang telah memenuhi target. Di dalam dunia pendidikan yang penuh persaingan seperti saat ini, kepuasan pelanggan jasa pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kompetensi pendidikan. Lanjut, peserta didik baru. Untuk pengaturan ketika penerimaan peserta didik baru, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada kebijakan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru. Dan ada beberapa faktor kondisional sekolah yang meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga pendidikan yang tersedia, serta jumlah peserta didik yang tinggal di kelas 1 dan lain-lain. Sistem penerimaan peserta didik baru. Ada 2 sistem, yaitu sistem melalui promosi dan yang kedua sistem dengan seleksi. Perlu diketahui kriteria penerimaan peserta didik baru. Ada 3. Yang pertama, kriteria acuan patokan. Yang kedua, kriteria acuan norma. Dan yang ketiga adalah kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Berikut adalah 4 asas penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, asas objektivitas. 2. Asas transparansi. 3. Asas akuntabilitas. Dan yang keempat, asas tidak diskriminatif. Selanjutnya adalah peran manajemen pemasaran dalam meningkatkan kuantitas peserta didik baru. Perlu diketahui bahwa pemasaran tidak dapat terpisahkan dengan kegiatan manajemen, karena manajemen pemasaran bertugas bagaimana usaha suatu sekolah mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dulu dalam pemasarannya, seperti mempromosikan sekolah agar dapat memuaskan konsumen dan pelayanan yang berkualitas. Untuk conclusion atau kesimpulannya, manajemen pemasaran pendidikan merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa. Karena kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan sekolah yang telah memenuhi target, manajemen pemasaran dalam meningkatkan kualitas peserta didik baru
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pemasaran yang baik dengan menerapkan 7 elemen yang tadi, yaitu produk, harga, lokasi, promosi, people, orang atau guru dan staff, serta bentuk fisik. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.